saat. Pak Mentor sudah siap ya Pak Agung Barok Pratama. Ya, Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mentor, Bapak Agung Barok Pratama dan Ibu narasumber, Ibu Sri Sukarni Katamwati Ningsih, serta Mbak Sohabatus Saadah selaku peserta Latsar Angkatan 44. Ini di tugas di mana, Mbak? Di Enggak. UIN Kiai Haji Abdurrahman Pekalongan, Bapak. Min? UIN Kiai Haji Abdurrahman Oh, Pekalongan. Win, G, Win. Ini yang kampus mana ini? yang di kota Oh, yang di kota. Pekalongan, kampus satu. Kampus lama. G. Kampus lama. Oke. Ya. Baiklah, teknis penyajian 7 menit untuk peserta, 5 menit untuk mentor, kemudian 10 menit untuk narasumber atau penguji. Mungkin itu yang diperhatikan sehingga nanti Mbak Sahabatus Saadah ini hanya menyajikan yang poin-poin saja, core isunya, sehingga untuk mengangkat sebuah judul itu dari situ, kemudian eh, tahapan Oh, kegiatannya, oh, kemudian sorry. sampai penjadwalannya. Mungkin itu saja sehingga nanti cepat lugas, sehingga nanti akan nampak apa yang akan dikerjakan berikutnya. Itu ya, pokok Iya, kami Bapak. persilahkan Mbak Sahabatus Saadah. Ya, izin sharing G, Bapak Ibu. Oke. Ya, anakku anu tuh nyaman tuh dan Apakah anaknya sudah terlihat, Bapak Ibu? aku kadang deh aku sih sebetulnya nyewangi kantor kadang dia ikhlas banget. Tuh, Sampun, Mbak. oke. Sebentar, Pak. Macet, Pak. Nah, Boleh minta tolong share screen teman, buatan Pak. Soalnya ini, Ya, sebentar. Kak, tak bantu dari sini. iya. Tak, saya stop share dulu. Oh, udah bisa. Oke, saya mulai, Aman? nggih. Aman, aman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Sukarni Kartamawati selaku penguji, Bapak Ahmad Suha selaku kos, Bapak Agung Barok Pertama selaku mentor, dan Bapak moderator Bapak Hairul Anwar MPD. Izinkan saya untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul OMES atau Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Tugas Belajar ASN dengan pemanfaatan platform digital di UIN Kiai Haji Abdurrahman Pekalongan. Berikut profil singkat saya ditempatkan di Satker Satuan Pengawas Internal sebagai calon auditor ahli pertama, dan ini adalah profil singkat UIN Kiai Haji Abdurrahman Pekalongan atau lebih disingkat dengan UIN Gusdur nih Bapak. Dengan rektornya Bapak Profesor Dr. Haji Zainal Mustaqim memiliki dua kampus dengan visi utama menjadi Universitas Islam unggul dalam pengembangan ilmu untuk kemanusiaan berlandaskan budaya bangsa. Dan saya fokus pada misi keempat untuk rancangan saya yaitu menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Latar belakang dari rancangan saya berasal dari hasil audit tugas belajar ASN ditemukan ada 39 dosen dalam hal ini tidak melaporkan karakter atau pimpinan dan juga tidak memberi laporan tugas belajar. Maka hal ini berdampak pada beberapa segi, yaitu tata kelola, keuangan, kuota regulasi, dan kelembagaan. Akhirnya, dari dampak ini perlu ditindaklanjut dengan adanya salah satunya dengan monitoring dan evaluasi. Tujuannya untuk apa? Untuk menanamkan nilai berakhlak, memiliki sistem yang terintegrasi, dan mendukung capaian visi misi organisasi. Saya menapis isu dengan teknik USG menemukan tiga isu utama dan ada yang menjadi peringkat pertama yaitu kurang optimalnya manajemen data tugas ASN. Sehingga gagasan saya yaitu adalah OMES atau optimalisasi monitoring dan evaluasi tugas belajar ASN dengan pemanfaatan platform digital. Berikut adalah kegiatan saya. Yang pertama ada berkoordinasi dengan mentor dan rekan terkait aktualisasi. Dengan tahapannya berkonsultasi dengan mentor dan berdiskusi dengan rekan. Dengan outputnya yaitu catatan hasil konsultasi dan catatan hasil diskusi.
Kegiatan kedua yaitu mengidentifikasi regulasi tugas belajar dengan mengumpulkan regulasi, mengidentifikasi, dan membuat resume. Akhirnya didapatlah output yaitu daftar regulasi yang relevan, tabel klasifikasi regulasi, dan resume poin penting dari regulasi itu sendiri. Dan tahapan yang ketiga yaitu membuat instrumen monitoring dan evaluasi tugas belajar ASN, yaitu dengan menentukan indikator, menggabungkan indikator dan pertanyaan ke dalam draft instrumen, dan validasi serta finalisasi draft instrumen. Dengan outputnya, daftar indikator dan pertanyaan, draft instrumen MONEF, dan instrumen MONEF final. Yang keempat, ada menyusun form MONEF ke dalam Google Form, di mana kegiatannya saya membuat template Google Form dan membuat pengaturan form dan distribusi link dengan output template form dan link form. Di kegiatan kelima, saya melaksanakan kegiatan MONEF dengan 3 tahapan utama, yaitu ada persiapan, pelaksanaan, dan pengolahan. Di mana persiapan ini mencakup menyusun jadwal dan menentukan responden dan outputnya jadwal dan responden itu sendiri. Yang tahapan kedua ada pelaksanaan MONEF dengan melakukan wawancara, menyebar form, dan mengumpulkan data pendukung, sehingga outputnya yaitu data hasil wawancara, data hasil form, dan dokumen pendukung. Kemudian ada pengolahan hasil monitoring dengan memeriksa kelengkapan data, menganalisis hasil wawancara, form, dan dokumen pendukung, serta menyusun ringkasan temuan awal, sehingga outputnya adalah rekapitulasi hasil analisis dan ringkasan temuan awal. Kegiatan keenam yaitu melaksanakan tindak lanjut monitoring tugas belajar ASN dengan menyusun laporan monitoring dan menyampaikan laporan kepada pimpinan dan untuk memberikan rekomendasi kepada pimpinan. Sehingga output saya itu laporan monitoring dan catatan rekomendasi tindak lanjut. Ada kegiatan yang ketujuh yaitu melakukan evaluasi kegiatan OMS atau optimasi monitoring dengan konsultasi dengan mentor, mengadakan evaluasi dan menyusun laporan aktualisasi. Dengan outputnya itu catatan hasil diskusi dengan mentor, catatan hasil evaluasi, dan laporan aktualisasi. Berikut adalah jadwal aktualisasi saya. Di minggu pertama, saya akan berkoordinasi dengan mentor dan rekan dan mengidentifikasi regulasi serta mengonsep instrumen monitoring. Di minggu kedua, saya akan melanjutkan membuat instrumen, menyusun form ke dalam Google Form, dan persiapan untuk kegiatan MONEF. Di minggu ketiga, saya akan melaksanakan kegiatan monitoring dan juga melaksanakan tindak lanjut. Dan di minggu keempat, saya akan melanjutkan tindak lanjut dan melakukan evaluasi kegiatan optimalisasi monitoring ini sehingga berakhir pada output yaitu laporan aktualisasi. Adapun hambatan selama untuk kegiatan aktualisasi saya, maaf. Yang pertama ada banyaknya regulasi sehingga memakan waktu yang lama, yaitu saya mengantisipasinya dengan menyortir regulasi yang terbaru. Kemudian belum terbiasa dengan merancang indikator karena saya calon auditor, jadi saya berkonsultasi dengan mentor dan mencari referensi digital untuk indikator MONEF. Kemudian pembuatan Google Form kadang membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga saya mengantisipasinya dengan melihat tutorial YouTube supaya membuat Google Form dengan cepat dan tepat. Kemudian kadang ada sebagian ASN yang belum mengisi form manajemen data sehingga saya perlu mengingatkan ASN melalui grup WhatsApp dan berkoordinasi dengan mentor langkah apa yang perlu dilaksanakan. Kemudian yang kelima, kurangnya komitmen ASN dalam menindaklanjuti hasil MONEF sehingga saya perlu menjadi fasilitator antara ASN yang tugas belajar dengan pimpinan untuk menindaklanjuti hasil monitoring ini. Sekian presentasi dari saya, Bu. Boleh saya tutup dengan pantun, Ibu? Naik sepeda ke Kota Bekasi, singgah sebentar membeli roti. Terima kasih atas atensi, semoga bermanfaat di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak So. Bagus. Dah. Selanjutnya kami persilakan Bapak Mentor untuk memberikan penguatan kepada rancangan yang telah disusun oleh Mbak Sahabatus Sada. Kami persilakan. Aku. Terima kasih Khairul, Bapak Khairul gitu. Jiwanya muda. Jiwanya ya. Dan juga Ibu penguji Bu Katamwati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, tadi dari pagi, sekarang sudah siang memasuki waktu siang. Selamat siang dan salam untuk kita semua.
Pertama, saya tentu mengucapkan terima kasih karena telah diberikan waktu dan kesempatan dalam memberikan penguatan terhadap rancangan aktualisasi Saudari Sohabatus Sa'adah pada siang hari ini. Kemudian sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, tentu jadi Bapak Ibu semua ini belum kenal juga. Perkenalan, nama saya Agung Baro Pratama. Dalam hal ini saya adalah mentor dari Saudari Sohabatus Sa'adah dan juga sebagai sekretaris Satuan Pengawasan Internal di kampus UIN Gereja Abdurrahman Wahid Pekalongan. Sebelumnya saya ingin bercerita sedikit atau ingin menyampaikan bahwa sebelum adanya rekrutmen CPNS tahun 2024-2025 ini kami kekurangan SDM. Ya. Jadi total kami hanya ada 4 ketua, sekretaris, dan 2 staf ya, arsiparis dan keuangan. Tentu ini tidak ideal menurut PMA 2025 tahun 2017. Tentu formasi organisasi kami belum ideal. Namun syukur alhamdulillah setelah ada rekrutmen kami mendapatkan tambahan amunisi personil 4 CPNS auditor. Nah, salah satunya ini adalah Saudari Sohabatus Sa'adah, di mana di organisasi kami telah dibagi-bagi ya sesuai dengan apa namanya tugas dan fungsi. Ya, jadi di kami itu ada audit barang dan jasa, ada audit BMN, audit keuangan, dan juga ada audit kinerja atau audit SDM. Nah, untuk audit SDM ini akan dihandle di sini oleh Sohabatus Sa'adah. Nah, untuk itu eh, apa namanya rancangan aktualisasi ini kemudian apa namanya harus dibuat secara matang, ya, secara matang agar harapannya tidak hanya pada level dokumen, tapi saja juga dapat diaktualisasikan, dapat diimplementasikan secara berkelanjutan. Berdasarkan dari hasil diskusi dan juga elaborasi dengan yang saya mentori, kemudian dipilihlah satu isu ya, satu isu yang memang ini tidak lahir dari ruang hampa, di mana isu ini lahir dari hasil real audit yang telah dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal setiap semesternya. Nah, dari hasil audit itu kemudian didapatkan bahwa terdapat dosen ataupun juga tenaga kependidikan yang melakukan tugas belajar itu ternyata masih banyak yang belum melakukan pelaporan progres belajar, ataupun juga ada yang sudah lulus di kampus dia belajar namun tidak langsung melaporkan kepada institusi atau UIN. Nah, ini kan tidak sesuai dengan regulasi yang ada gitu. Sehingga ini menjadi penting untuk kami membuat suatu rancangan program ya, bukan hanya sekedar tugas aktualisasi, dan harapan itu tadi menjadi instrumen penguat kelembagaan, instrumen untuk mendukung tugas dan fungsi Satuan Pengawasan Internal. Tentu tugas yang kita apa namanya tugas yang Mbak Sa'adah ya, Saudari Sa'adah rancang ini menurut kami meyakini bahwa memiliki urgensi yang sangat fundamental baik dari kelembagaan maupun juga secara keseluruhan ya untuk UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah tata kelola kelembagaan gitu. Di mana isu ini tadi saya sudah sampaikan ya, merupakan hasil real, hasil audit internal gitu. Masih banyak apa namanya dosen yang tidak melakukan laporan, masih banyak dosen yang apa namanya melakukan tugas belajar ya. Jadi di kami itu karena memang belum ada suatu kebijakan yang mengatur atau filter dosen yang ingin melakukan tugas belajar. Jadi siapa yang lolos ya bisa melakukan tugas belajar tanpa melihat kebutuhan gitu. Sehingga berdasarkan hasil audit itu ada 19 dosen, sehingga kita ya akhirnya kekurangan dosen, gitu. Akhirnya kekurangan dosen karena itu tadi belum ada kebijakan. Kemudian dari segi aspek kepatuhan regulasi, ya, program tugas belajar ASN itu kan sudah diatur dalam ketentuan yang jelas, termasuk kewajiban pelaporan dan lain sebagainya. Namun fakta didapatkan bahwa
masih masih banyak dari dosen itu tidak taat administratif. Nah, dengan harapannya dengan pemanfaatan instrumen ini, ya, pemanfaatan platform media digital, proses pelaporan tidak hanya lebih mudah, tetapi juga terdokumentasi secara rapi, sehingga mendukung kepatuhan hukum dan mencegah adanya sanksi kepegawaian, gitu. Kemudian yang ketiga adalah dari aspek efisiensi dan efektivitas kelembagaan. Jadi dari hasil audit terdapat ada 39 dosen, dan ini tentu akan berdampak pada postur anggaran kampus secara keseluruhan, yang mana akhirnya untuk menambal kebutuhan dosen, akhirnya kami menghiring dosen luar biasa atau dosen tidak tetap, sehingga ini tentu akan berdampak pada anggaran, bahwa nanti kampus akan menghonori dosen yang tidak tetap, gitu. Yang seharusnya itu bisa dibayar oleh negara jika itu dilakukan oleh dosen tetap yang melakukan tugas belajar. Adapun kalau misalkan kita tidak menghiring dosen tidak tetap, kita memaksakan mengganti dengan dosen yang lain, tentu ini akan berdampak pada layanan pendidikan, tentu tidak akan pas atau sesuai jika dibandingkan dengan dosen yang memiliki kualifikasi pada mata kuliah yang diampu. Kemudian yang keempat, itu dari nilai-nilai SN, ya. Rancangan ini tentu selaras dengan core value berakhlak, di mana ini menegaskan adanya nilai akuntabilitas dalam pelaporan, kemudian ada kompetensi dalam pengolahan data, ada loyalitas pada regulasi, adaptif dengan inovasi digital, serta kolaboratif dalam membangun koordinasi antar unit. Dengan demikian, tugas aktualisasi ini bukan hanya sekedar produk administrasi, tapi melainkan merupakan wujud nyata dari internalisasi nilai-nilai ASN yang profesional. Kemudian, oleh karena itu, ya saya sebagai mentor memiliki keyakinan yang bulat bahwa rancangan aktualisasi yang akan dibuat oleh Sahabat Persada ini merupakan hal yang penting. Tetapi bukan hanya hal yang penting, ya, tetapi juga mendesak untuk segera diimplementasikan, karena ini merupakan bagian jawaban dari tantangan nyata yang dihadapi oleh kampus dalam hal tata kelola SDM, keuangan, dan juga kepatuhan regulasi. Dengan adanya ini harapan kami juga menaruh harapan yang besar terhadap program yang akan dibuat ini, bukan hanya berhenti pada level dokumen saja, tapi juga dapat diadopsi sebagai best practice kelembagaan menuju tata kelola universitas yang unggul, akuntabel, adaptif terhadap perkembangan global. Kiranya itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan sebagai penguatan terhadap program yang akan dilaksanakan oleh Sahabatus Saadah. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator dan juga narasumber. Masih di mute Pak Khairul. Maklum udah tua Pak Agung, lupa-lupa terus nih. Terima kasih ya, mudah-mudahan ini menjadi tambah semangat, tambah barokah nanti dalam Mbak Saadah tadi untuk menyusun dan melaksanakan aktualisasinya. Jadi nanti di akhir kegiatan bisa tambah sukses. Monggo Bu Katam untuk memberikan tambahan, motivasi, ulasan dan sebagainya untuk rancangan Mbak Baik, Saadah. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agung. Maaf ini terakhir kali nih Pak Agung, peserta terakhir ya. Selamat untuk Mbak Sahabatus Saadah ya. Nggak apa-apa ya terakhir. Mbak, selamat ini, panjenengan apresiasi sekali, betul-betul dibutuhkan di UIN Gus Dur ya, generasi-generasi penerus ya. Apalagi panjenengan ini bukan mencoba ini, bahaya ini, sudah mau memonitoring dosen-dosen yang tugas belajar ini, bahaya ini auditornya ini, wah gercep ini Pak Agung. Sampai membuat monitor. Cuma saya tanya Mbak, itu core isunya panjenengan kan manajemen ya, kalau nggak salah core isunya di ini
Panjenengan core isunya tentang, sebentar, kalau yang sudah saya catat, yaitu kurang optimalnya manajemen data tugas belajar ya. Benar ya Mbak? Iya, Bu. Benar. Tapi kok tiba-tiba muncul optimalisasi, monitoring, dan evaluasi. Ini saya yang kurang paham atau panjenengan kurang menjelaskan di latar belakang. Oke, izin Jadi menjawab ya, Bu. ya, jadi yang kurang optimal adalah manajemen data tugas belajar. Tapi tiba-tiba solusinya atau judulnya itu optimalisasi, monitoring, dan evaluasi tugas belajar. Oke, izin Gimana jawab. Mbak? Oke. Alasan Oke. saya kenapa ada core isu manajemen data, menurut Mm-mm. berdasarkan hasil analisis saya dengan literatur digital, dengan koordinasi dengan mentor, bahwa manajemen data tugas belajar ASN ini mencakup beberapa aspek, Ibu. Yang pertama ada pendataan awal terkait dengan identitas ASN itu sendiri, bagaimana apa saja jenis dan jenjang pendidikannya, jalur tugas belajarnya apakah lewat mandiri atau lewat beasiswa, kemudian ada dokumentasi regulasi, dasar hukum, misalkan SK tugas belajarnya, kemudian ada tahap monitoring, progres studi Sudah. juga, dan ada evaluasi serta tindak lanjut. Makanya rangkaian manajemen data ini saya rangkum ke dalam tindak lanjut, yaitu dengan adanya monitoring dan evaluasi, Ibu. Awalnya saya sudah membuat core isu kurang optimalnya rekapitulasi laporan tugas belajar. Akan tapi karena jabatan saya calon auditor, dan jika saya membantu administrasi di dalam kepegawaian kan di luar tugas saya, Ibu. Makanya saya fokus ke dalam monitoring dan evaluasi sesuai dengan jabatan yang sekarang saya jalankan ini. Seperti itu, Ibu. Iya, tapi eh, nggak artinya apa ya? Wong permasalahan manajemennya, monitoring kan dari manajemen ya, Iya, benar nggak? Iya, iya, monitoring iya. bagian dari di bawahnya kalau isunya biar nanti optimalisasi monefnya muncul. Oke, Berarti kurang berarti optimalnya hanya monitoring dan oh, evaluasi. Langsung ya. itu, nggih, Bu. Nggih, Iya, nggih, nggih. artinya daripada ngubah judul dan itu Nggih, kegiatan-kegiatan panjenengannya kan sudah tertata rapi ya. nggih, Nah, itu mending core isunya yang ditambahi aja, Mbak. nggih, Bu. Soalnya kalau manajemen itu kan luas ya, Mbak. Nggih. Manajemen data tugas belajar. Namun tiba-tiba judulnya kok optimalisasi, monitoring, evaluasi. Berarti kan yang nggak optimal hanya monefnya saja ya. Nggih, karena Bener belum. nggak? Nggih, soalnya berdasarkan hasil audit, temuannya dua, Bu, belum melaporkan sama belum adanya pemantauan dan evaluasi. Maka saya ambil yang monitoringnya itu, Bu. Tapi Nggih. kan core isu besarnya manajemen. Manajemen itu kan luas, Mbak. Data kepegawaiannya, bener enggak? Di data kepegawaiannya, kemudian dia itu apa manajemennya itu Pak Khairul itu jagonya dulu pernah di kepegawaian. Mbak, saya tanya ini nanti Nggih. jenengan yang membuat aplikasi Buatan Bu, buatan buat aplikasi, apa? mengisi form di Google Form terkait Hanya dengan data. sudah Enggak, ada belum. platformnya. Belum, kita Nah, membuat sendiri apa itu instrumennya, itu misalkan data ASN ke belajar, nama, NIP, jalur, misalkan jalur beasiswa, jabatan, kayak gitu, Ibu. Kemudian data berarti ini kan intinya sebetulnya jenengan itu mau mengembangkan sistem informasi monefnya ya, Mbak? kalau monitoringnya masih manual, Ibu, tapi eh, bantuannya dengan platform digital, misalkan dengan misalkan ASN yang belum mengisi data untuk keperluan apa administrasi tugas belajar, maka kita optimalkan di misalkan karena kesibukan ASN tugas belajar itu beda-beda, maka saya optimalkan dengan Zoom atau dengan mengingatkan di grup untuk mengisi ini. Untuk mengisi kan tahapannya di monitoring ada tiga, Ibu, persiapan pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan ini kan ada melalui wawancara untuk cross check apakah benar em, misalkan dosen A ini memang benar-benar tugas belajar. Kemudian kita melakukan wawancara juga, Ibu, kepada dekan fakultas, kepada pihak akademik, kepada pihak kepegawaian juga apakah benar, apakah
dosen ABC ini mengajukan tugas belajar di tahun ini. Seperti itu, Ibu. Oh, nah itu sudah jenengan sebetulnya sudah dapat info belum? Oke, hasil akhirnya Belum apa sih Kak Dewi? belum jelas laporan, Bu, laporan monitoring sama tindak lanjutnya seperti apa. Karena belum Berarti pernah belum mengadakan. Belum, belum belum hanya pernah mengadakan belum pernah pertama kali, Bu. pertama kali. Nggih. Nah itu kok judulnya optimalisasi, kok belum tahu kok. Berarti kan sebetulnya jenengan itu yang mengembangkan toh, mengembangkan sistem ya, sistem monet kan Nggih, Bu. melalui digital itu ya Mbak. Iya. Ya, artinya sebetulnya nanti aja gini aja. Judulnya jenengan nggak apa-apa Hmm. seperti itu Nggih. ya. Core isinya yang disesuaikan. Nggih. Aku khawatir jenengan mau live-nya itu sefakultas apa tempat sefakultas Nggih. atau ke universitas. Oh, kan Coba nanti. berdasarkan hasil pengisian form ini kita kita filter Ibu dari 39 dosen ini home base mana yang paling tinggi mengajukan tugas belajarnya. Misalkan di Fakultas Ekonomi yang paling tinggi, nah saya melakukan wawancara kepada dekan fakultasnya Ibu. Karena keterbatasan waktu juga dalam waktu 30 hari saya harus menyelesaikan dari rangkaian dari perencanaan sampai aktualisasi, maka saya hanya fokus kepada eh, dosen yang home base tertinggi pelaksanaan tugas belajarnya agar efektif seperti itu. Oke lah. Supaya nanti gini aja Mbak, data-data nanti harus jelas ya berapa Oke, dosen yang oke, panjenengan monitoring dari karena di sini kan saya baca di makalah itu kan langsung se-UIN ya. Kalau nggak salah nggak ada batasannya masalahnya. oke, belum Di ada. Ini fakultas masih apa kan nggak ada gitu. belum dapat datanya Ya, Ibu. makanya itu Oke, belum di makanya home itu base Kak. eh, semoga ini bisa terlaksana lah. Karena Monef universitas, padahal jumlah dosen universitas banyak kan, Oke, Mbak? katanya Ibu. It- Wah, iya, aku malah mesakin jenengan nih, Kingko. Kecuali banyak batas beberapa fakultas, ini. Tapi nggak apa-apa kalau jenengan bisa dalam waktu 30 hari lah. Itu nggih. Itu saja Pak Khairul, ini malah sing ketar-ketir aku. Soalnya besok kan ketemu lagi gitu loh. Data-datanya itu kan harus sesuai dengan apa yang jenengan kaji. Karena jenengan di sini tidak ada pemetaan pemetaan ASN yang tugas belajar itu di sini nggak ada. Belum, masih. Kan harusnya jenengan Nggih, dapatnya nggak ada dapatnya kan? dari OKH itu eh, data SK-nya aja Bu yang dari 2022 sampai Nah, nggih. 2025. Jadi saya Pertanyaanku filternya orang-orangnya saja karena kan itu data riskan gitu kalau per nama. Jadi saya Mm-mm. diglobalkan misalkan yang laki-laki dan perempuan saja yang Makanya begini loh kelompokkan. Mbak, maksud saya jenengan itu kan akan memetakan mencari data dari kepegawaian toh. Nggih. Nah, tapi di sini saya tidak menemukan di langkah-langkah panjenengan. Tahu-tahu baru mengidentifikasi regulasi, Nggih. ya kan? Terus neng kene membuat instrumen. Lah, instrumen ini kok sopo sing datane Ya, jenengan rumit. yang mengisi ASN Coba yang tugas panjenengan belajar Ibu. wis ngerti. Nggih. Langkai tahapan jenengan iku lho. Oh, Panjenengan berarti kurang resapi nomor kurang dua. kurang ditambahkan ini ya Bu pemetaan terhadap ASN yang tugas Nah, belajar nggih. nah kan sadurunge ngisi Monef kan jenengan kudu golek data sih. Sudah Ibu sudah dapat data ASN ininya. Mana? Mana? Nomor berapa? Oh, belum belum Coba tunjukkan di kegiatan nomor belum berapa. saya tampilkan di RA. Saya dapat data data mentahnya drive di drive saya dari Maksud pegawaian. saya hanya pengen kan saya nggak tahu kalau Oh, jenengan nggih, sudah nggih. dapat data. Saya kan hanya membaca RA-nya. Bener nggak? Nggih, Bu. Coba jenengan baca. Di nomor 2 itu baru regulasi, ya kan? Nggih. Setelah regulasi tiba-tiba muncul pertanyaan membuat monef. Lah, aku takon lah wong durung ono datane kok ujuk-ujuk meh monef. Itu kan, lah kan saya nggak tahu kalau jenengan mencari. Kan harusnya setelah regulasi jenengan kan harus mencari informasi atau memetakan data ASN yang tugas belajar. Benar nggak?
Gitu. Saya tambahkan gitu nanti Iya, revisinya. nanti gitu aja Pak Khairul. Terima kasih Oke, Pak. Tetap oke. semangat Oke. Pak, Nggih, luar Bu. biasa. Saya akhiri Oke. Pak Agung. Mantap Oke. Pak. Nggih. Terima Tambahi kasih. ya Mbak, Nggih, Bu. kegiatannya ada yang terlewat itu. Larung duwe pegawai, sing tugas belajar kok wis meh monitoring Ah, sapa sing monitoring. Oke, Gitu terima Pak kasih. Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Terima kasih. Jadi gini ya, saya simpulkan Mbak Sahabatus. Jadi dari dari tahapan pertama katakanlah dari tahapan koordinasi, kemudian tahapan regulasi, maka harus adanya identifikasi. Salah satunya identifikasi baik peserta maupun apa maupun pegawai atau ASN itu. Jadi data orang-orang atau yang telah mengikuti atau sebagainya atau yang akan mendaftar tugas belajar dan sebagainya. Jadi ada identifikasi, ada pemetaan pegawai dan sebagainya. Ngerti nggak, Mbak? Bisa, Mbak Sada. Bisa, Pak? Nah, jadi adanya pemetaan pegawai ya. Jadi data Nggih. pegawai itu harus ada karena itu yang akan jenengan angkat itu. Oke. Nanti tanya Mbak Kingkin lah gitu. Nggih, nggih. Tanya Mbak Kingkin. Ya kok Pak Khairul tahu ya tahu aja Mbak Kingkin kan gitu ya. Mbak Bapak Kingkin. Arif itu yang bagian BAK itu. Arif. Ya Pak Nggih. Arif. Pak Arif kan analisnya, Mbak Kingin Iya. analisnya kan gitu ya, tahu ya. Nggih. Jadi data dari sana diolah, lah itulah yang akan menjadi bahan monitoring panjenengan terkait itu. Dan itu Pak Agung ya. Oke, Ya, Pak. mudah-mudahan ini nanti bisa 30 hari ini bisa terselesaikan sehingga nanti membuat sebuah gerakan baru karena ini memang baru dimunculkan ya dari baru dimunculkan ide ini sehingga nanti ke depannya ada kegiatan-kegiatan seperti monitoring dan sebagainya bahkan tidak hanya mungkin eh, tugas belajar tapi kegiatan-kegiatan yang lain pun bisa adakan kegiatan monitoring. Mungkin itu mudah-muhamudahan semua bisa berjalan dengan baik. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.